Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dan melakukan amal saleh. Hari ini hari keberapa, santri? Hari 16. Berarti nanti malam ke 17. Tidak terasa ya. Rasanya baru kemarin kita memasuki 1 Ramadan. Sekarang sudah lebih dari separuh. Kalau sudah lebih dari separuh itu berarti tinggal bulan itu tinggal tergelincir dia. Cepat sekali akan berakhir Ramadan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nanti di akhirat baru kita sadar baru kita sadar di akhirat ternyata kita hidup di dunia itu cuma sebentar. Lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tidaklah mereka hidup di dunia ini melainkan hanya sesaat waktu di pagi hari, serasa seperti sesaat waktu di pagi hari atau di sore hari, sebentar sekali. Nanti malam 17, lihat aja, besok ini sudah tidak terasa sudah masuk ke 10 hari terakhir. Beberapa hari lagi tidak terasa sudah lebaran. Sangat singkat sekali. Makanya disebut ayyam ma'dudat, hari-hari yang hanya sedikit bisa dihitung jari. Makanya orang yang tidak bisa bersabar di bulan Ramadan berpuasa, bukan hanya puasa dari makan dan minum, tapi juga puasa mata, puasa telinga, puasa dari hal-hal yang sia-sia. Kalau orang tidak bisa bersabar, padahal hanya sebentar, ayyamun ma'dudat, hari-hari yang hanya sedikit bisa dihitung jari. Keterlaluan orang yang tidak bisa bersabar. Kalau di bulan Ramadan dia tidak bisa bersabar, apalagi di luar Ramadan. Di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, ya, bos-bosnya syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Pintu surga dibuka. Tuftahu fihi abwabul jannah atau abwabus sama. Pintu neraka ditutup. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun
Walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di malam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung berapa tahun? Ada yang tahu? 83 tahun lebih. Nah, kita belum tentu usia kita lebih dari 83 tahun. Jangankan lebih dari 83 tahun, menyentuh 70 tahun aja belum tentu. Karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang dapat bonus lebih dari 70, sedikit. Nah, Lailatul Qadar ini terdapat di malam apa? Hah? Kalau kita mau cari Lailatul Qadar, kapan kita nyarinya? Kita kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Aisyah, beliau bersabda, taharraw lailatal qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Berarti malam apa saja itu? Malam 21. Boleh jadi di malam 23 atau 25 atau 27 atau 29. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah dengar nama ini, Ubay bin Ka'ab? Hah? Siapa Ubay bin Ka'ab? Naufal, siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat Rasulullah SAW. Apa kelebihannya, keistimewaannya? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah dari Ustaz. Hah? Ada yang angkat tangan. Hah? Angkat tangan mau jawab atau mau keluar? Oh, garuk kepala, angkat tangan garuk kepala. Ada yang tahu apa keistimewaan? Itu mau jawab. Fadhal, siapa namanya? Hah? Farhan, Fathan. Ayo jawab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Apa keistimewaannya? Dijamin masuk surga? Ya, insyaallah semua para sahabat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang disebut pasti masuk surga itu tidak semua sahabat, beberapa sahabat. Ada yang tahu apa keistimewaannya Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an, dia ulama Al-Qur'annya para sahabat. Ya, dia pernah ditepuk dadanya oleh Rasulullah. Hani'an lakal ilm ya Abul Mundhir. Ya, Abul Mundhir, nama kunyah beliau Abul Mundhir. Ya, diberikan selamat oleh Rasulullah SAW karena pemahamannya tentang Al-Quran. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Abul Mundhir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Apa ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran menurutmu, wahai Abul Mundhir? Maka beliau, Ubay bin Ka'ab, langsung menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum, dan seterusnya. Ayat kursi ini ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Berhasil dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, yang menunjukkan bahwasanya beliau faham kandungan Al-Quran. Beliau yang jadi imamnya para sahabat, imam tarawih.
ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikumpulkan semua para sahabat bermakmum di bawah imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, ya, ulama Al-Qur'annya para sahabat. Ubay bin Ka'ab itu bersumpah, wallahi, demi Allah, kata beliau, saya tahu malam Lailatul Qadar itu malam apa, saya tahu. Itu adalah malam yang kami para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat malam di malam tersebut. Itu adalah malam keberapa? Ini hadis sahih riwayat Muslim. Malam Lailatul Sab'in wa Ishrin, kata beliau, malam ke-27. Sehingga Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat yang meyakini malam 27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Misalkan ada di antara kita qaddarallah sedang sakit di 10 terakhir Ramadan, atau sedang safar, atau sedang uzur, sehingga tidak bisa dia sholat setiap malam di 10 terakhir Ramadan, maka apa yang harus dia lakukan? Paling tidak dia upayakan jangan tinggalkan sholat di malam ganjil. Kalau tidak mampu juga, maka paling tidak jangan dia tinggalkan sholat malam di malam ke-27, karena besar kemungkinan itu adalah Lailatul Qadar. Namun para ulama, mayoritas para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu setiap tahun berpindah-pindah. Yang jelas dia di 10 terakhir Ramadan. Artinya bisa jadi dia di malam ke-21, malam 23, malam 25, atau malam 29. Bisa jadi, ya. Dan karena salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ilmu kapan turunnya Lailatul Qadar, salah satu hikmahnya adalah supaya kita beribadah setiap malam. Jangan kita hanya beribadah di malam tersebut saja, ya. Nah, ini jangan sampai luput di 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Kalau mau aman, sholat malam setiap malam, termasuk di malam-malam genap. Karena para ulama tidak menafikan Lailatul Qadar itu jatuh di malam genap. Bisa jadi, ada kemungkinan itu. Tidak ada ulama yang menafikan Lailatul Qadar itu jatuh di malam genap, malam 22, malam 24, malam 26, ya. Apalagi kalau dihitung dari akhir, malam 30, ya. Sehingga hitungan ganjil itu bisa saja jatuhnya di malam genap. Apa yang kita amalkan di 10 malam terakhir Ramadan? Apa yang perlu diamalkan? Ada yang bisa jawab? Pintar, Masya Allah, bagus. Amalan yang paling utama apa? Di 10 malam terakhir Ramadan, di 10 terakhir malam Ramadan, mana yang lebih afdal? Memberikan makan orang berbuka, baca Al-Quran, sholat malam, bersedekah, berzikir. Mana yang lebih afdal? Ada yang bisa jawab? Mana yang lebih afdal? Sholat malam. Pintar, Masya Allah.
Kenapa sholat malam yang lebih afdol? Hah? Ada yang bisa jawab? Hah? Hah? Apa jawab? Nggak kedengeran. Kenapa sholat malam itu menjadi amalan yang paling afdol di 10 terakhir Ramadan? Iya, karena di 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sholat malam yang jadi amalan yang paling utama? Kenapa bukan bersedekah misalkan? Hah? Ada yang bisa jawab? Utsaifi. Karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanta, barakallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah disebutkan, "Idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan." Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, maka beliau kencangkan ikat pinggang, kencangkan sarung beliau. Kalau bahasa kita, sing-singkan lengan baju. Ini sudah mau siap bertempur sudah ini, habis-habisan untuk beramal saleh. Kemudian kata Nabi, kata Aisyah, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan salat malam. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarga-keluarga beliau, dibangunkan. Ya, bapak-bapak ini bangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya untuk sholat malam di 10 terakhir Ramadan. Rugi sekali kalau tidak dapat sholat malam. Dan itu juga yang menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 terakhir Ramadan malamnya beliau sholat, bahkan sampai menjelang sahur, menjelang subuh. Jadi beliau sahur itu di ujung-ujung waktu malam. Ya. Kira-kira 15 menit atau 10 menit sebelum orang adzan subuh itu di situ beliau sahur. Sebelumnya beliau sholat malam dari awal malam sampai akhir. Ya. Jadi tidak tidur. Khusus di 10 terakhir Ramadan, para salaf itu tidak tidur, dia begadang. Nah, kalau kita beda. Malam tidur, setelah subuh juga tidur. Ya, setelah zuhur tidur, setelah asar tidur. Setelah berbuka kekenyangan tidur juga. Ya. Jadi bukan syahrus saum, tapi syahrun naum jadinya. Bulan untuk tidur. Ya, rugi, boleh, cuman rugi sekali kalau seperti itu. Jadi amalan yang paling utama itu, kata para ulama, adalah amalan yang dianjurkan oleh dalil-dalil terkait suatu momen. Kalau kita ketemu suatu momen, apa yang paling utama amalan di momen tersebut adalah amalan yang dianjurkan di momen tersebut. Ini amalan yang paling utama. Sudah adzan ini? Sudah atau belum? Belum. Contoh, ada dua orang yang baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran, tiba-tiba dia dengar adzan. Yang satu di stop baca Al-Qurannya, dia jawab adzan. Yang satu lagi mengatakan jawab adzan itu sunnah hukumnya. Terus dia baca Al-Quran, dia tidak stop baca Al-Quran. Mana yang lebih afdol? Para ulama mengatakan yang lebih afdol adalah yang stop baca Al-Quran kemudian menjawab adzan. Karena kaidahnya, ini perlu dicatat ya, perlu diingat. Amalan yang paling utama
pada suatu momen atau keadaan adalah amalan yang dianjurkan pada keadaan tersebut, pada momen tersebut. Ketika orang azan, yang dianjurkan adalah menjawab azan. Maka yang lebih utama adalah stop baca Al-Quran, jawab azan. Ya. Apa amalan yang paling utama ketika azan maghrib di bulan Ramadan? Apa amalan yang paling utama? Langsung sholat atau berbuka? Berbuka. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ajjilul fitra wa yuakhirus sahur. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Berbuka dulu, pakai apa berbukanya kalau? Kurma apa? Kurma rutab kalau ada. Tahu kurma rutab? Kurma rutab itu kurma yang belum matang sempurna, yang masih basah. Masih seger. Kalau tidak ada kurma rutab, tamar. Ini kurma yang sudah matang. Kalau tidak ada baru air. Kalau berbuka, kalau sahur beda. Kalau sahur yang disunnahkan adalah apa? Rutab, tamar atau air? Nah, ini tidak baca hadis ini. Di dalam hadis disebutkan, ni'mas sahur al-mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma tamar. Kurma yang sudah matang, bukan rutab. Tamar. Ya. Nah, jadi yang lebih afdol kalau dia disuguhkan rutab atau tamar atau roti ketika berbuka, dia ambil yang mana? Rutab. Ketika sahur dia ambil yang mana? Tamar, kurma yang sudah matang. Ya, sudah adzan, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.